Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas pelangi dengan si Coko. Bergegaslah ayo sedang berpetualang. Saatnya rainbow. Om Swastiastu. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Saya Niputu Lolita Julia Pratnyawati, nomor absen 29, kelas 11 Manajemen Perkantoran 2, akan memberikan video presentasi tentang prosedur administrasi dan perencanaan pengadaan pegawai. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu perencanaan dan perencanaan pegawai. Perencanaan merupakan suatu panduan untuk meminimalkan ketidakpastian di masa depan dan dapat digunakan sebagai panduan untuk mengambil suatu keputusan. Perencanaan pegawai atau tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan, metode, dan strategi, serta menarik anggaran untuk karyawan baru dalam suatu perusahaan. Adapun tahap-tahapan perencanaan pegawai, yang pertama, mengelola data perusahaan dan kepegawaian. Yang kedua, menganalisis pekerjaan atau jabatan atau job analisis. Yang ketiga, menyusun ramalan dan perencanaan persediaan pegawai. Yang keempat, menyusun ramalan dan perencanaan kebutuhan pegawai. Adapun tujuan dari perencanaan pegawai, yang pertama itu ada tujuan tahap jangka pendek, yang artinya memperkirakan posisi atau jabatan dalam suatu perusahaan ketika yang akan di tahun yang akan datang, ketika perusahaan tersebut mengalami kekosongan posisi atau jabatan, akan diisi oleh pegawai yang berkompeten dan berkualitas. Yang kedua ada jangka menengah. Jangka menengah menetapkan perkiraan atau prediksi permintaan pegawai dalam organisasi maksimal 5 tahun mendatang. Yang ketiga itu ada jangka panjang. Jangka panjang menetapkan perkiraan atau prediksi kebutuhan pegawai pada jangka panjang atau tahun-tahun selepas 5 tahun mendatang. Selanjutnya, adapun manfaat dari perencanaan pegawai. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, pemerintah atau instansi dapat memaksimalkan pegawai yang ada. Yang ketiga, tercapainya kebutuhan instansi akan pegawai yang berkompeten dan profesional. Yang keempat, perencanaan pegawai dapat menjadi penyusunan program instansi. Selanjutnya ada formasi kebutuhan pegawai. Formasi dapat diartikan sebagai suatu posisi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau yang dilowongkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya itu ada pegawai. Pegawai merupakan seseorang yang bekerja dalam pemerintahan atau industri yang bekerja untuk pemberian kerja dalam perjanjian atau kontrak, baik tertulis maupun tidak tertulis. Formasi pegawai dapat diartikan sebagai penempatan pegawai untuk melakukan tugas utama yang ditentukan oleh pejabat berwenang atau instansi perusahaan. Kita masuk ke dalam menyiapkan formasi pegawai. Yang pertama itu ada uraian jabatan, yang kedua itu ada pengelompokan jabatan dan pangkat, yang ketiga itu ada analisis kebutuhan pegawai, yang keempat itu ada
tahap analisis kebutuhan pegawai, dan yang kelima itu ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Masuk ke dalam teknik perhitungan informasi pegawai. Yang pertama itu ada analisis jabatan, yang kedua itu ada perkiraan kebutuhan pegawai, yang ketiga itu ada perhitungan kebutuhan pegawai, yang keempat itu ada penghitungan keseimbangan, kebutuhan, dan ketersediaan. Selanjutnya itu ada perekrutan atau pengadaan pegawai. Perekrutan atau pengadaan pegawai merupakan salah satu tugas yang sangat umum dalam perencanaan pegawai. Nah, di situ kita bisa melihat ada jabatan atau posisi yang kosong atau tidak.